hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Saya tahu bahwa banyak di antara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, yes, segenap kekuatan, yes, sampai berlelah-lelah. Tetapi saya harus akui bahwa dengan segenap akal budi itu yang kurang. Maka hanya sedikit saja di antara kita orang-orang percaya yang mau dengan sungguh-sungguh belajar kitab suci. Untuk kali ini kita membahas tentang dua kutub teologi yang saling bertentangan, yaitu Calvinisme versus Armenianisme. Apa itu Calvinisme dan apa itu Armenianisme? Calvinisme dan Armenianisme adalah dua kutub teologi, dua pandangan teologi yang saling berbeda atau bahkan saling bertentangan. Pandangan teologi Calvinisme itu dipelopori oleh seorang tokoh namanya John Calvin, sedangkan pandangan teologi Armenianisme dipelopori oleh Yakobus Armenian. Dua tokoh ini itu beda generasi. Jadi Armenian ini sebenarnya termasuk muridnya dari John Calvin. Namun mereka berbeda pandangan teologi. Bapak Ibu, secara umum dua pandangan teologi ini saling bertentangan. Yang Calvin bilang keselamatan tidak akan hilang dan tidak mungkin hilang. Dan yang Armenianisme bilang tidak, keselamatan mungkin hilang, bisa hilang. Hidup hasratku, rinduku, memuji, TULIP. Poin yang pertama yaitu T. T adalah singkatan dari total depravity. Dalam pandangan Calvinisme, bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sudah mati secara rohani dan tidak memiliki kemampuan untuk datang kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah mati secara rohani. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 disebut bahwa kita dahulu telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Akan tetapi Armenian berkata, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, namun Allah menolongnya untuk mampu datang kepada Tuhan, walaupun dia sudah mati secara rohani. Nah, dalam pandangan ini biasanya orang-orang teologi konservatif, mereka berpandangan bahwa sekalipun sudah mati, masih ada puing-puingnya. Nah, puing-puing itulah yang memungkinkan manusia bisa datang kepada Allah sekalipun dia sudah mati secara rohani. Tetapi Calvin bilang enggak, kalau sudah mati tidak bisa berbuat apapun. Itu yang pertama, total depravity. Yang kedua, huruf U. Huruf U adalah unconditional election, pemilihan tak bersyarat. Calvin berkata bahwa Allah telah memilih dan menentukan. Itu yang disebut dengan istilah predestinasi. Telah memilih dan menentukan siapa-siapa yang akan diselamatkan dan siapa-siapa yang akan dibiarkan binasa. Tetapi kaum teologi Armenian itu menolak pandangan ini. Tidak mungkinlah Allah seperti itu. Allah tidak mungkin melakukan hal yang tidak adil seperti itu. Allah dalam pengetahuannya, dia sudah tahu bahwa manusia itu kelak akan bertobat atau tidak, sehingga dari kekekalan Allah telah memilih berdasarkan pra-pengetahuannya. Tetapi Calvin bilang, enggak, kalau demikian, maka keselamatan ditentukan oleh manusia itu, walaupun dalam pra-pengetahuan Allah. Nah, Calvin menolak itu. Dia berkata tidak, Allah memilih berdasarkan kedaulatannya, bukan berdasarkan pra-pengetahuannya. Saya di posisi ini, saya berkata bahwa apapun pemilihan Tuhan itu yang benar, adil, dan tepat. Entah pra-pengetahuan, entah kedaulatannya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi T, total depravity. Yang kedua, unconditional election. Dan yang ketiga, yaitu huruf L, yaitu limited atonement atau penebusan terbatas. Ini maksudnya adalah bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah dipilih tanpa syarat oleh Allah. Itu menurut pandangan Calvin.
Tetapi Armenian menolak konsep ini. Dia berkata Allah tidak mungkin begitu. Penganut teologi Armenian memiliki dasar-dasar ayat yang bersifat universal, di mana Tuhan menginginkan yang universal sebagai landasan untuk menolak pandangan limited atonement ini. 3 ayat utama yang menjadi dasar argumentasi Armenian yang menyatakan bahwa penebusan itu untuk semua orang. Yang pertama di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan di situ, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam 1 Timotius 2 pasal 4 disebutkan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan ayat yang lain adalah 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6 disebutkan di situ Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Armenian dan Armenianisme yakin sekali bahwa kematian Tuhan, penebusan itu berlaku untuk semua orang. Namun Calvin berkata tidak, hanya terbatas bagi mereka yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 4 dikatakan bahwa ada orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, itu maksudnya yang ditebus, yang lain tidak. Lalu untuk pandangan ini, seolah-olah Allah tidak adil. Kaum Calvinis memiliki argumentasi bahwa Allah adil di dalam kehendaknya, tidak berdasarkan cara pandang manusia. Maka di dalam Roma disebutkan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan kemurahannya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Dari ayat ini, Calvinis menjelaskan bahwa Allah adil di dalam segala perbuatannya, walaupun hal itu tidak adil menurut kita. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu irresistible grace, atau anugerah yang tak dapat ditolak. Anugerah yang tak dapat ditolak itu maksudnya adalah bahwa mereka yang sudah dipilih, mereka yang disiapkan untuk ditebus, maka Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan manusia tidak mampu untuk menolak itu. Ketika Roh Kudus menarik, menginsafkan, membawa mereka ke hadapan Tuhan, maka mereka tidak punya kemampuan untuk menolak. Apapun keadaannya, sampai manusia itu kapok dan akhirnya datang kepada Tuhan. Tetapi Armenian bilang enggak. Manusia punya kehendak bebas, manusia punya kemampuan, manusia punya pilihan untuk datang kepada Tuhan atau tidak, untuk menerima keselamatan itu atau tidak. Nah, tadi Calvin bilang nggak bisa ditolak, tetapi Arminian bilang manusia punya pilihan untuk menerima atau menolak. Menurut Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu posisi mana? Ini Allah Kudus, Allah yang berdaulat. Dan kemudian yang terakhir yaitu huruf P, perseverance of saint, atau pemeliharaan orang-orang kudus. Kaum Calvinisme berkata bahwa orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diselamatkan, itu akan dijaga, ditolong oleh Tuhan sampai akhir hayat mereka. Mereka akan berada di dalam lindungan Tuhan. Artinya mereka tetap selamat. Tetapi kaum Armenian berkata, oh tidak, manusia kalau dia tidak dengan sungguh-sungguh, keselamatannya bisa hilang. Dalam hal ini dia harus bekerja keras, berjuang keras untuk taat kepada Allah supaya keselamatannya tidak hilang. Jadi ini bagian puncak perbedaan antara Calvinisme dengan Armenianisme. Calvin berkata, Calvin berkata, kalau sudah di dalam tangan Tuhan, tidak mungkin lepas. Dan Allah tidak mungkin gagal dalam keselamatannya. Kalau Tuhan sudah mati buat mereka, maka tidak mungkin gagal. Mereka pasti selamat. Karena Kristus sudah membayar dosa-dosa
orang-orang percaya. Tetapi Arminian berkata, tidak. Kita harus bekerja untuk keselamatan kita. Kita harus mempertahankan dengan pilihan dan kehendak bebas kita. Dengan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita kerjakan. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Kan itu ada ayatnya. Kemudian Calvin berkata, enggak, itu ayat itu bukan bekerja supaya selamat, tetapi bekerja karena sudah selamat. Jadi mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat. Itu bantahan Arminian. Dan banyak ayat saling berbantah, lalu dua kutub ini saling berbeda. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Pada umumnya pengaruh Calvinisme secara ekstrim itu gereja-gereja dari teologi reform, teologi Lutheran, dan gereja-gereja arus-arus utama seperti Protestan begitu. Tetapi penganut Arminian kebanyakan dari kalangan gereja karismatik. Dan saya yakin, saya tahu, saya sadari bahwa banyak orang yang cenderung Arminian, walaupun dia tidak sadar bahwa dia sendiri Arminian. Dia penganut paham bahwa keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, tangan Allah itu mungkin gagal enggak? Bapak Ibu sebenarnya posisi di mana? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa keselamatan hilang atau keselamatan tidak mungkin hilang? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa tidak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menarik tangan kita? Di dalam Yohanes pasal 10, ya. Dikatakan di situ, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak menarik dia kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tapi Arminian berkata, oh tidak, kepada manusia ditawarkan keselamatan dan dia bebas memilih menerima atau menolak. Saya perkirakan banyak orang yang lebih memilih Arminian. Banyak orang yang lebih percaya bahwa kalau tidak sungguh-sungguh keselamatan bisa hilang. Lalu posisi saya ada di mana? Bapak Ibu, dengan segala hormat, saya mau sampaikan bahwa saya berada di posisi yang mengakui kedaulatan Allah. Saya percaya bahwa saya ini sudah mati secara rohani dan tidak mungkin punya andil untuk memiliki hati nurani datang kepada Allah kalau Allah tidak menarik saya, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati saya. Saya juga percaya bahwa kalau saya sudah di tangan Allah, sejahat-jahatnya saya, seingin-inginnya saya jauh dari Tuhan, karena saya di tangan Allah tidak mungkin lepas, maka keselamatan saya tidak mungkin hilang. Ini ayat yang bisa saya bagikan buat kita. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dengan segala hormat, saya harus sampaikan, saya berada di posisi pandangan teologi Calvinisme. Bapak Ibu, terlepas dari dua pandangan ini, mari kita terus bekerja bagi kemuliaan Allah. Mari kita terus memuliakan Tuhan seumur hidup kita ini. Mari kita syukuri keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Hidup hasratku,